itu sangat-sangat membawa inspirasi yang luar biasa kawan-kawan untuk channelnya Kang Deddy Mulyadi KDM, sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat dan menjadi gubernur yang benar-benar istimewa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat sangsengkan. Selamat pagi. Hari ini di hari Jumat berkah, kita mau coba on bid lagi. Dan di hari ini saya akan coba dengan aplikasi InDrive dengan rating mendasar. Rating saya mendasar kawan-kawan, dan kita sudah aktifkan aplikasi InDrive. Auto sudah diaktifkan kawan, coba rantainya juga diaktifkan ya. Oke. Rating dasar ke 496. Sepertinya ada yang kasih bintang 4 kawan. Saldo aman ya, saldo aman. Di jam 6 kurang 7 menit, jam 6 pagi kurang 7 menit kawan. Di hari Jumat ini, kalau kemarin hari Kamis, hari libur ya, hari buruh internasional. Saya coba standby di aplikasi Borjo. Waduh, ditolak kawan, ditolak, mantap, ditolak, ditolak juga kawan, aduh, mantap. Sudah 2 penolakan stasiun kereta cepat Padalarang. Dan kawan-kawan, saya memutuskan untuk ke arah Kiara Payung, Bandung Barat, mengarah ke KBB, alun-alun KBB mengarahnya ya. Dikarenakan tadi di area stasiun ditolak terus, keras orderannya lumayan keras di sekitar stasiun, dengan kondisi performa saya yang sedang mendasar. Performa mendasar. Jadi saya putuskan untuk mengarah ke pelosok kawan-kawan.
Nah ini dia sebelah kiri saya, alun-alun KBB kawan. Kita akan main di sekitar sini. Ini alun-alun KBB nih itu. Waduh nyangkut, di mana ini teh? Nyangkut di mana? Suka maju, Baiklah, jarak jemput 2 kilo, kita jemput saja. Gak apa-apa deh. Daripada ditolak terus, 2 kilo nih kawan, yuk kita jemput saja 2 kilo nih. Yuk jemput, jarak jemputnya 2 kilo. Masuk suasana pelosok kawan, jarak 2 kilo tadi kita jemput. Kita baru sampai atau sisa waktu kilometernya berapa ini? 300 meter lagi itu masih jauh. Aduh. Ya itulah resikonya kalau lanjut di pelosok kawan-kawan, kita akan di masih rute-rute jemputan yang lumayan jauh nih. Itu beruntung jalannya ini, jalannya mantap. Jalan di pelosoknya ada lumayan mantap. Sepertinya ini nih Arisalah Pondok Pesantren. Ya, itu. Saya ke simpang. Maaf lama ya. Saya tadi lagi di KBB. Iya, di alun-alun. Mau ke simpang. Mau naik bus gitu? Mau naik bus gitu? Oh, iya berarti mau naik bus ya? Oh, bis maksudnya? Oh, enggak naik yang omprengan di Pak. Oh. Lagi di KBB. Ini aja. Ya. Makasih Bu. Ngangkut lagi orderan kedua kawan, masih di simpang Gang Masjid Al Hidayah. Hidayah apa masjidnya? Aduh, saya di seberang. Nggak ngeh di seberang saya.
pakai helm. Oh, tipak. Angsuran? Angsuran 500? Hah? Angsuran 500? Oh, enggak usah. Enggak sih. Makasih Kak. Kalau saya bawa dari Jalan Simpang Utara, Kanaris, ke SMK TI Pembangunan Kampus 3 Jalan Cisupan Cibober kawan. Udah saya pan dulu. Ke air beli rokok A. Apa, Pak? Kata bentul. Bentul. 1, 2. Satu aja.
kurir euy. Sesuai titik. CS-nya bilang sesuai titik ya Pak. Titiknya di sini, bakso oreng. Bakso oreng nih. Apakah itu? Oh, itu tuh. Sepertinya ini nih. Ibu yang kirim barang? Oh, bukan. Yang Surabi Pak. Oh, Surabi. Oh ya, Surabi mah deket tuh di depan ya. Oke. Surabi. Punten, mau ambil paket? Paket kalau di sini mah atas nama Dwi. Ya. Di foto kawan, kita foto dulu ya Surabi. Pas nama Dwi ya. Udah kok. Yuk. Cibeber kawan, aduh. Cibeber euy. Tinggal beberapa meter lagi kawan. Sudah di Cibeber kita. Dekat Unjani nih kayaknya nih. Bengkel motor apa bengkel mobil gitu ya. D2 motor. Atas nama Dwi? Iya Pak. Oh iya. Bentar. Angsulannya? Angsulannya? Sekedar Pak. Oh iya nun Bu. Sini dulu deh. Panas kan? Panas kan? Panas, kawan. Selesai. Surabi Hanut ke bengkel DM2 Cibeber. Cibeber. Nah, saya sudah menjalankan on-beat hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Mei
April, Mei yang jelas tanggal 2 ya. Dari sekitaran jam 6 pagi, ya kurang lebih jam 6 pagi tadi ya, sampai jam 9 pagi menjelang siang. Lalu sensasinya bagaimana? Performa akun bagaimana ketika rating losor? Rating ada di berapa tadi? 4,96. Yang awalnya 499 menjadi 496 gara-gara ada pemberian rating bintang 4. Kalau on beat dari jam 6 pagi sampai jam 9 terhitung 3 jam. Ini dapatnya 3 order. Dapatnya 3 order berarti 1 jam 1 order. Yang 2 pantat, yang satunya kurir yang terakhir. Kok bisa 3 jam terhitungnya dapatnya 3 order, 1 jam 1 order? Kok bisa? Bisa aja kawan. Karena ya itu tadi, mungkin lagi tidak baik-baik saja ya akun saya terkait karena masalah rating tadi, ada lagi mendelosor ratingnya, jadi lagi kurang bagus untuk performa akun saya. Lalu kira-kira mau dipikirkan lagi enggak yang mau coba-coba jadi ojol nih? Ini bicara ini, eh, saya akan melihat, memandang ini yang nonton ini yang lagi tidak diojol dan berkeinginan atau ada rencana mau jadi ojol. Setelah melihat on-beat saya hari ini 3 jam, 3 order, kira-kira apa yang ada dalam pikiran temen nih, kawan nih yang mau berencana masuk ojol? Nah, kenapa kok bisa masuk ojol? Apa tidak ada pekerjaan yang lain selain ojol? Ojol atau kurir ya. Kalau di Indip ada dua kategori, narik narik orang atau narik paket orang, alias kurir. Jadi berpikirnya ini kritis sekali. Maksud kritis itu orang yang sudah merasakan puyeng, pusing, frustasi karena ketidakpunya pekerjaannya, seperti saya tidak ada pekerjaan lain, satu-satunya pilihan ngojol. Kira-kira begitulah. Inilah saya kenapa jadi ojol, yaitu dia tidak ada pilihan lain selain dari ngojol. Jadi yang berencana masuk ke ojol setelah melihat video-video atau channel-channel tukang ojol yang jadi konten seperti saya misalnya, ya ya maksud saya semoga menjadi gambaran lah, gambaran penting. Oh, jadi kira-kira kalau kita masuk ojol ini bagi yang belum masuk ya. Oh, jadi begini menjalankannya seperti itu, dan resikonya harus paham nih, resikonya nih jadi ojol. Kalau menurut saya resiko jadi ojol itu berat di atas rata-rata. Misalkan kerja di pabrik ada resikonya, ada.
kerja di toko-toko kayak Indomaret, Alfa, ada resikonya, ada. Channel-channel yang lain teman-teman udah ada juga tuh yang bikin videonya bagaimana resiko kerja di toko, bagaimana resiko kerja di pabrik, bagaimana kerja di buruh harian seperti bangunan, proyek, semua pekerjaan menurut saya ada resikonya. Namun untuk ojol ini resikonya di atas rata-rata seperti pekerjaan yang tadi, yang di toko, yang di pabrik, yang di bangunan ataupun proyek apa. Kalau di ojol resikonya di atas itu lebih berat karena menggunakan konsentrasi penuh. Kita itu mengendarai kendaraan. Sedikit saja meleng atau ngantuk, resikonya berat, masuk rumah sakit, cedera, rusak, barang, motor, kendaraan, dan lainnya. Dan tentunya biayanya juga lumayan lebih besar. Jika ada resiko pekerjaan yang lebih berat dari ojol, coba deh saya mau dengar apa nih, bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman kerja. Kalau menurut saya ojol ini berat sekali. Dan ketika yang sudah masuk ke ojol tanpa mempelajari dulu dari contoh-contoh video yang sudah ditayangkan misalnya oleh saya, ingin memberi gambaran seperti ini. Masuk ke ojol itu kita akan dipaksa untuk tunduk ke aplikasi ini. Kan ada aturan-aturannya tuh dalam aplikasi, harus begini, harus seperti ini. Kalau kita melanggar, akibatnya dikit-dikit suspend. Bahkan yang sanksi terberatnya blokir akun kita. Memang kalau untuk InRip, ketika kita akun kena blokir, nggak terlalu menyesalkan lah, nggak terlalu berat lah. Akibatnya kenapa akun diblokir? Karena untuk daftar InRip ini biayanya ya termasuk kecil. Menurut saya kalau beda dengan dua ijo, Gojek, Grab, atau kurirnya paket Shopee, itu lumayan untuk biaya pendaftarannya, ya lumayan di atas InRip untuk pembiayaan. Sangat luar biasa. Dan kenapa saya bilang tadi tunduk, untuk aplikasi ini harus tunduk ketika yang sudah masuk? Karena ya itu tadi, kalau tidak tunduk akan ada sanksi-sanksi tertentu, dari sanksi ringan sampai yang terberat. Kemudian ada lagi kepatutan ketundukan dengan penumpang itu sendiri. Ini sepengalaman pribadi saya ya. Jadi sepanjang perjalanan ketika kita aktif, ketika kita membawa penumpang atau customer, itu kita benar-benar diharuskan untuk tunduk kepada aplikasi yang pertama, kedua kepada CS atau customer, penumpang yang kita bawa. Kalau kita tidak tunduk, ya itu tadi, sanksi akan berlaku. Tunduk ke konsumen maksudnya bagaimana, Kang? Tunduk ke konsumen itu sepengalaman pribadi saya, konsumen mau bagaimanapun kita harus turuti. Karena apa? Kalau kita tidak menurutinya, misalkan penumpang pengen berhenti di sini, tujuan utamanya kan di sana, ini berhenti di sini, udah perlu dulu kita harus tunduk. Mangga silahkan. Kemudian udah beres yang di sini, langsunglah ke tempat yang tujuan yang sesuai aplikasi. Sering mendapatkan namanya konsumen sering berhenti di jalan dengan alasan ada keperluan. Ini kan secara waktu mengganggu ke jalan usaha kita. Kalau mau memperhitungkan waktu gitu ya. Nah itulah harus tunduk dengan aturan aplikasi. Kita juga dituntut untuk tunduk ke penumpang yang dikatakannya istilahnya
pembeli yang datang ke kita itu raja, atau penumpang ini juga disebutkan seperti itu. Ibarat raja yang datang ke kita. Kita ini jualan, dia datang mau beli kita, mau beli ya mau beli jasa ojol lah gitu ya. Jadi resikonya Luar jadi 2 biasa. kali lipat kalau Sangat menurut luar saya, biasa. atau cara ketaatan, cara ketundukan terhadap aplikasi ojol ini. Dan yang itu yang paling berat resikonya kalau kita ada dalam perjalanan ada kesalahan atau alfa, misalkan ngantuk atau lemas atau oleng sedikit, resikonya ditabrak atau menabrak gitu ya. Jadi jalan mah cuma 2 kan, ketabrak atau ditabrak. Ya amit-amit ya kalau misalkan benar-benar kita jadi masuk jadi ojol, ya jangan jangan berharap yang itulah. Mudah-mudahan terhindarlah sama yang seperti itu, sama laka lantas kayak begitu ya. Ya cuman itu kalau menurut saya, yang mau menjadi ojol silahkan. Cuman ya itu tadi, sebagai gambaran saya udah jelaskan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang atau salahnya, saya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi lah. Pengonten baru lah, channel baru juga lah. Ya walaupun udah mau setahun nih Agustus, masih tetap di dunia perojolan dan ada bau-bau KDM sekarang. Karena hati ini tidak dapat dibohongi. Hati ini merasa setelah ada pergantian gubernur dari yang sebelum KDM dan sekarang KDM, Kang Deddy Mulyadi, rasanya Jawa Barat ini memiliki pimpinan yang luar biasa. Pemimpin rakyat, pejabat negara setingkat gubernur yang kali ini istimewa kalau menurut saya. Istimewa luar biasa. Dilahirkan dari, kalau bapaknya apa? Dari AKABRI ya, TNI. Tapi banyak berkecimpung di pertanian ya. Kalau melihat saya baca-baca dari biografinya masa lalunya Kang Deddy. Apapun itu yang namanya masa lalu atau latar belakang, yang terpenting semenjak hadir channelnya Kang Deddy KDM sejak 2018 apa 2017,